Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan, kami sambut dengan gembira kehadiran Bapak Devi Wardoyo yang beralamat di perumahan Taman Anggrek Trunuh A1 bersama putri-putrinya Yusria Siska Dewi, Shalom Kana Putri Wardoyo, dan Prabu Kenam. Bapak Devi dan Ibu dipersilahkan berdiri. Ya, beri tepuk tangan. Ya, selamat untuk kehadirannya. Terima kasih. Dan juga putri-putri yang menyertai. Adakah hari ini yang baru hadir pertama kali? Ya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Kalau firman Tuhan minggu yang lalu dengan tema sikap hati menyambut hari Natal. Hari ini firman Tuhan dengan tema sambutlah Yesus. Kemarin hari minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana 5 tokoh yang ditampilkan di dalam peristiwa kelahiran Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah dikasih Tuhan, saya mau mengulang dengan cepat firman Tuhan minggu yang lalu. Saya ingin ini diulang lagi supaya rema firman Tuhan yang khusus itu saudara sungguh-sungguh terima. 5 tokoh yang kemarin minggu saya khotbahkan, yaitu Maria. Maria adalah seorang perawan. Ketika dia dijumpai oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung, tentu saja perawan ini bingung. Bagaimana dia perawan bisa mengandung? Dan berita ini sering kita dengar di dalam khotbah-khotbah Natal. Tapi bagaimana berita ini dapat kita terapkan dalam hidup kita? Seorang Maria tidak perlu waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk mempertimbangkan hal ini. Ketika dia mendengar bahwa Tuhan berfirman melalui malaikat, dia akan mengandung dan diperintahkan supaya menamainya Immanuel. Maka apa yang dia lakukan? Tercatat di dalam Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, perhatikan hal yang penting yang harus kita catat dalam hal ini. Di dalam menanggapi panggilan Tuhan, Maria taat. Di dalam menanggapi panggilan Tuhan, Maria percaya. Walaupun tidak masuk akal. Seorang perempuan, perawan, mengandung, tidak masuk akal. Ya. Demikian juga yang terjadi ketika Tuhan berkehendak atas hidup kita. Kadang ada hal-hal yang tidak masuk akal. Sama dengan Abraham ketika sudah mapan hidupnya, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan. Bagaimana kalau pergi ke Jakarta jelas, pergi ke Surabaya jelas. Tapi kalau pergi ke tempat yang akan kutunjukkan, enggak ngerti kemana. Abraham pergi, maka dia disebut sebagai bapak orang percaya. Ya. Ada banyak juga ketika saudara menerima panggilan hidup, yang kalau saudara yakini itu panggilan dari Tuhan, kadang ini bagaimana Tuhan enggak masuk akal. Ketika Yusuf menerima mimpi, mimpinya bahwa bulan bintang akan menyembah dia, enggak masuk akal. Ketika berkas-berkas yang ada pada kakaknya akan jatuh tunduk kepada dia, enggak masuk akal. Tapi dia menyimpan dalam hati, dan itu terjadi. Dan kasih Tuhan, ada banyak hidup kita yang kadang ketika kita menanggapi panggilan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa padahal berat, nggak masuk akal. Kalau ada perawan di sini yang diberi firman Tuhan, kamu akan mengandung, bingung pasti. Ya. Tetapi tanggapan Maria luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Garis besarnya taat, percaya,
kepada apa yang Tuhan katakan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Majus. Saudara, orang Majus juga sering disebut sebagai raja dari timur. Saudara tahu, raja ini orang yang berkuasa, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kehormatan, orang yang punya kemapanan. Raja pasti tidak ada yang menganggur, raja juga pasti sibuk. Tapi orang Majus ini, walaupun di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah urusannya, ketika dia melihat bintang yang menjadi tanda lahirnya Mesias, mereka meninggalkan rumah, meninggalkan kesibukannya, menempuh dalam perjalanan jauh yang waktu itu ada banyak perampok, banyak penyamun, banyak hal-hal yang membahayakan dirinya. Tentu mereka tidak hanya pergi 3 orang, tentu mereka membawa rombongan, membawa bekal, repotnya luar biasa. Mereka memberi waktunya untuk datang kepada Yesus. Matius pasal 2 ayat 11 dengan jelas mengatakan, dia datang untuk 2 tujuan utama. Yang pertama yaitu menyembah Yesus. Yang kedua, memberikan persembahan yang terbaik. Saudara, Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Menyembah Yesus. Berapa banyak di antara orang saat ini yang ketika ada dalam kesibukan luar biasa, sudah terjebak dalam kesibukan, terjebak dalam urusannya, lupa berdoa, lupa memberi waktu menyembah Tuhan, lupa tujuan hidupnya. Dengan berbagai macam urusan, mungkin segala macam urusan dengan orang yang lain, urusan bisnis, urusan sakit hati, urusan kecewa, urusan salah paham, urusan saling berprasangka, bermacam-macam urusan-urusan hidup itu yang menyebabkan orang tidak bisa menyembah Tuhan. Orang Majus memprioritaskan menyembah Tuhan dan dia memberikan persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Minggu yang lalu sudah saya terangkan. Selain Maria dan orang Majus, tokoh yang berikutnya yaitu gembala. Gembala waktu itu bukan pemilik. Ada yang pemilik, ada yang hanya orang upahan. Gembala memiliki strata sosial yang paling rendah. Waktu itu profesi gembala tidak bisa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Kenapa? Karena gembala memang waktu itu stratanya strata kaum yang rendah. Namun yang terjadi, Tuhan memilih memberitahukan peristiwa besar ini pertama kali kepada gembala. Hal itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Kadang ada orang yang berkata, aku ini kan orang tidak terpandang, aku ini kan bukan pejabat, aku ini bukan orang kaya, aku ini bukan orang penting. Kadang orang berkata, aku ini nggak penting. Tapi di hadapan Tuhan, justru Tuhan memakai orang-orang yang mungkin dipandang rendah, dipandang tidak penting, diremehkan, dipal. Saudara tahu kalau dalam bahasa Jawa itu dipal, dipaido. Kamu bisa apa? Justru Tuhan mengutus malaikat untuk memberitahukan ini kepada gembala. Dan gembala luar biasa. Ketika dia dijumpai oleh malaikat Tuhan, mereka tidak membiarkan berita ini menjadi berita biasa. Lukas pasal 2 ayat 16 dengan jelas mengatakan, lalu mereka cepat-cepat
Saya terangkan minggu yang lalu. Cepat-cepat berangkat. Artinya apa? Gembala ini memberi prioritas untuk segera melakukan apa yang diberitahukan malaikat kepadanya. Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Saya sering melihat film-film binatang, betapa bahayanya padang gurun itu tempat banyak binatang buas. Kalau sampai domba ditinggalkan gembalanya, oh ini dombanya bisa dimakan binatang buas. Tapi para gembala mengambil resiko. Kadang ketika kita juga mau ketemu Tuhan, berjumpa Tuhan, mau beribadah, ada banyak resiko. Berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang ketika kita hujan, udah enggak usahlah berangkat ke gereja. Ya, ketika kita menghadapi halangan, mungkin sakit hati sedikit, mungkin salah paham. Ya mungkin apa, udahlah, saya udah tidak usah ikut Tuhan. Toh orang-orang tidak mengasihi saya. Ketika ada iri hati, ada masalah-masalah, saudara menyerah. Gembala ini adalah orang yang memprioritaskan cepat-cepat untuk lakukan apa yang dikatakan malaikat, menjumpai bayi Yesus. Dia dikasih Tuhan. Adakah di antara kita yang kadang kita merasa, saya nggak penting, saya bukan orang terhormat? Enggak, Tuhan bisa pakai kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan bisa kita pakai semua. Di dalam semua usia, Tuhan pakai. Ini. Tokoh yang berikutnya, imam dan ahli Taurat. Ketika orang Majus datang ke Herodes, dia mampir untuk tanya, di manakah Mesias lahir? Saya sudah melihat bintangnya. Wah, Herodes terkejut, lalu nyuruh imam kepala dan ahli Taurat. Coba-coba kamu buka, dibuka kitab para nabi. Betul, memang terjadi. Dan imam kepala dan ahli Taurat berkata di dalam Matius 2 ayat 5, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Sebenarnya imam ahli Taurat ngerti tempatnya, jelas Bethlehem. Saya datang ke sana, Bethlehem bukan sebuah tempat yang besar, luas, itu enggak. Ya ini satu kawasan, satu daerah. Ngerti. Tapi apa yang dilakukan? Imam, kepala, dan ahli Taurat ini, ya hanya sekedar ngomong aja, oh di Bethlehem, tertulis kok di kitab Nabi, selesai. Tidak tergopoh-gopoh, lalu dia tidak ada usaha, aku ikut menjumpai Yesus, enggak. Ayo kita cari bersama, enggak. Dia cenderung santui. Santai aja lah, udah dianggap udahlah. Padahal ini berita besar, tidak peka, ya. Tidak inisiatif. Ini gambaran seorang yang disebut pemimpin tetapi tidak memberikan, tidak ada respon, tidak ada beban terhadap apa yang sedang terjadi dan yang Tuhan lakukan. Tidak peka. Makanya di dalam pelayanan pemimpin itu perlu peka tentang apa yang sedang Tuhan lakukan. Cepat saja, yang kelima Herodes. Karena ini hanya mengulang, jadi agak lama ini. Herodes ini seorang pemimpin, dia penguasa. Dia terkejut loh, selain saya ada lagi loh raja yang mau lahir. Makanya dia ngomong sama orang Majus, Bapak selidiki dulu ya, nyatakan dulu, nanti kalau udah ketemu mampir ya. Siap. Oh Herodes pamit, udah jelas ini Bethlehem. Orang Majus nggak ngerti, hanya bintang-bintang aja, nggak ngerti itu Bethlehem. Yang ngerti ini para imam kepala ahli Taurat. Ketika benar orang Majus sudah sembah dia, oh dia tahu ini, wah ini bahaya ini, nggak usah mampir ke Herodes, kalau mampir nanti bahaya ini. Udah orang Majus ini peka ini, ngerti ini. Kalau mampir bahaya ini. Udah, dia ngambil jalan lain pulang.
Wah, tunggu-tunggu sampai 2 tahun, kok tidak mampir-mampir ini? Orang Majus, wah murka. Padahal kemarin pesen, nanti kalau udah ketemu, ngomong sama saya mampir ya. Alkitab mengatakan, saya juga akan menyembah dia. Tapi ternyata enggak. Wah, ketika tidak mampir ditunggu 2 tahun, murka. Wah, ini orang Majus nipu saya ini. Lalu dia berikan titah pada Matius 2 ayat 16. Titahnya apa? Anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Bunuh semua. Udahlah, bunuh sajalah, nanti kan Yesus juga katut kebunuh. Pikirnya seperti itu. Ini luar biasa. Herodes dalam menanggapi kelahiran Yesus dengan hati yang panas. Karena dia merasa tersaingi. Hati-hati. Kalau merasa tersaingi, waduh, kalau dalam pelayanan saingan repot. Murid-murid Yesus pernah tanya sama Yesus. Karena murid-murid Yesus berpikir nanti Yesus jadi raja. Lalu bertanya, siapa yang paling terkemuka? Ini masalah. Herodes menanggapi berita keselamatan itu dengan egonya. Dia takut tersaingi. Nanti ada 2 raja. Nanti rakyat lebih memihak pada yang raja yang lain. Wah, terancam kedudukannya. Bunuh. Ini masalah. Mungkin yang terjadi, mungkin sekarang mungkin tidak membunuh betul ya. Tapi terjadi kalau orang bersaing bisa membunuh karakter. Bisa memfitnah. Bisa gosip. Hati-hati. Ini merusak. Ini roh Herodes. Yang tidak boleh ada di dalam setiap orang percaya. Yang namanya gosip. Yang namanya berita busuk. Berita jahat itu merusak. Dan ini yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Makanya ketika 12 orang Israel yang 10 ini kembali mengatakan berita busuk, wah jangan masuk ke Kanaan. Penduduknya itu seperti raksasa. Wah itu alamnya tuh bisa memakan orang, bisa membunuh orang. Wah kecut hati. Orang Israel nggak mau masuk Kanaan karena apa? Itu berita busuk. Tapi yang 2 orang, Kaleb dan Yosua, enggak, kita bisa masuk. Hati-hati, ya. Kalau orang menyebarkan berita-berita yang seperti itu bisa jadi ketakutan. Saya dikasih Tuhan. Oleh karena itu, di dalam menanggapi hari Natal ini, kita mesti mengambil sikap hati seperti apakah yang sekarang kita miliki. Sikap hati seperti apakah yang Tuhan mau. Karena apa? Karena berita tentang kelahiran Yesus adalah berita tentang kelahiran Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan. Makanya kemarin saya pernah menyusun satu buku kecil tentang siapakah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara ditanya, apa bukti Yesus adalah Tuhan dalam hal Natal? Gampang. Kalau Yesus adalah Tuhan dalam hal Natal itu pertanyaan mudah. Jelas. Saya jawab simpel. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hal Natal. Kelahiran Yesus itu dinubuatkan. Kelahiran Yesus itu dinubuatkan. Saya sudah kata berkali-kali. Tidak ada kelahiran manusia manapun yang bisa dinubuatkan. Kata nubuat itu berasal dari bahasa Yunani propanai. Yang namanya pro itu sebelum, panai itu mengatakan. Berarti propanai berarti mengatakan sebelumnya. Propanai berarti menunjukkan suatu kejadian peristiwa yang belum terjadi tetapi diberitahukan dulu. Contoh, kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi tapi diberitahukan dulu. Demikian juga kelahiran Yesus. Tidak ada nabi, rasul, orang hebat di dunia ini yang kelahirannya dinubuatkan kecuali Yesus. Amin. Saya dikasih Tuhan. Tempat kelahirannya pun dinubuatkan. 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan,
Nabi Mika sudah menulis. Kalau saudara lihat, kok bisa ya sinkron ya antara Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6 dengan Mika 5 ayat 2. Ini 700 tahun sebelumnya sudah ditulis. Sudah ditulis di mana Yesus akan dilahirkan. Ya, Mika 5 ayat 2 dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau kita lihat 700 tahun itu bukan waktu yang singkat. Nabi Mika itu tidak kenal dengan Yusuf dan Maria karena dibedakan oleh 700. Tapi kenapa bisa sebelumnya diberitahukan? Itulah yang namanya nubuat. Itulah yang namanya satu nubuatan dari kelahiran Yesus. Makanya itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yang kedua, saya mau cepat. Perawan yang melahirkan pun dinubuatkan. Ketika Yesaya berbicara tentang perawan yang melahirkan, ia sama sekali nggak tahu. Nabi Yesaya ketika menulis di dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya juga nggak tahu. Tapi dia dipimpin oleh Roh Allah untuk menulis. Ditulis jauh sebelum Yesus dilahirkan. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ia akan menamakan dia Immanuel. Ini bukti. Dari melihat bukti ini jangan sampai kita sebagai orang Kristen ragu-ragu. Yesus itu Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang kelahirannya tempatnya diberitahu. Dari perawan mana diberitahu, enggak ada kecuali Yesus. Lalu disambung dengan Yesaya pasal 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah dilahirkan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Makanya Yesus Kristus sebagai kurban pendamaian antara Allah dan manusia. Dia disalib sebagai kurban yang sempurna karena tidak bercacat celah. Karena syarat untuk menjadi kurban itu domba yang tidak bercacat celah. Yesus manusia sejati yang tidak berdosa, satu-satunya manusia yang memenuhi syarat sebagai kurban penghapus dosa. Bukti yang ketiga. Bukti yang berikutnya yaitu berita kelahiran Yesus melibatkan malaikat. Ya, dulu waktu Pak Ari mau lahir, nggak ada nih malaikat ngomong sama bapak mamanya. Wah, akan lahir Arianto, nggak ada. Ya. Dulu ketika Pak Aryadi lahir juga nggak ada ini diberitahukan, enggak. Tapi kelahiran Yesus itu melibatkan malaikat. Ya. Kepada siapa? Berita kelahirannya kepada Maria pun juga melihatkan malaikat Gabriel. Maria diberitahu tentang kelahiran itu oleh malaikat Gabriel. Lalu memberitahukan kelahiran Yesus pada gembala pun juga melibatkan malaikat. Saudara, makanya dalam Lukas pasal 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Perhatikan. Bayangkan gembala waktu malam dingin jaga dombanya, tiba-tiba datang malaikat dengan sinar kemuliaan luar biasa. Woi.
Ini malaikat yang membawa berita kelahiran Yesus. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Malaikat dilibatkan di dalam pemberitaan kelahirannya. Luar biasa. Dan saya cari bukti berikutnya. Kelahiran Yesus melibatkan bala tentara surga. Bala tentara surga. Wah. Kalau kita lihat di Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga dan memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sampai ini dikarang oleh sahabat saya namanya Mas Ari. Ini ngarang lagu ini. Dari Lukas pasal 2 ayat 14. Saya masih ingat lagunya. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi. Bayangkan. Malaikat surga, bala tentara surga memuji Allah dengan syair yang luar biasa indahnya. Saudara kasih Tuhan, dari bukti ini jangan ada kita yang meragukan lagi. Jangan ada yang bingung. Ya, Yesus adalah Tuhan sejati dan manusia sejati. Jangan tersinggung kalau dikatakan Yesus manusia sejati. Yesus memang manusia sejati tapi tanpa dosa. Puncak daripada kemanusiaan Yesus yaitu karyanya, yaitu untuk disalib sebagai penebus dosa. Lewat penyaliban Yesus, murka Tuhan dipuaskan. Yesus mati karena upah dosa itu mati, tapi yang mati Yesus supaya kita hidup. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang memenuhi syarat sebagai korban penebus dosa kecuali Yesus. Makanya orang Kristen sudah tidak perlu mempersembahkan korban setiap tahun. Karena Ibrani pasal 10 mengatakan Yesus itu korban yang sempurna. Tidak usah pakai korban binatang setiap tahun. Kita bangga punya Yesus. Amin. Ini adalah bukti bahwa Yesus benar-benar lahir di dunia. Bukti Allah bekerja sepanjang zaman. Bahkan kalau ditarik lagi, saudara, ditarik terus sampai pada kejadian, saudara akan melihat ketika Adam dan Hawa jatuh dosa pertama kali. Dia sembunyi. Dia takut kepada Tuhan. Dosa itu membuat takut. Dosa itu membuat manusia terpisah dengan Allah. Dia sembunyi. Dia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu mengasihi. Dia menutupi Adam dan Hawa. Dia memberikan pakaian dari binatang. Itu saya yakin itu bukan kulit dinosaurus. Bukan kulit gajah. Tapi itu adalah domba pertama kali yang disembelih, dikorbankan. Kulitnya sebagai pakaian untuk menutupi dosa daripada Adam dan Hawa. Itu sudah merupakan nubuatan daripada pengorbanan Yesus. Saya dikasih Tuhan. Lalu yang berikutnya, lantas apa yang harus kita lakukan untuk menyambut Yesus? Yang pertama, bersyukurlah. Kita punya juru selamat sejati yaitu Yesus. Bersyukur kita punya Tuhan yang tidak hanya disebut orang Tuhan dengan sebutan yang keras tapi jauh, tapi dia Tuhan yang mau turun ke bumi, yang mau dikorbankan, yang mau mengorbankan dirinya, yang mau diutus oleh Bapaknya, yang mau menjadi penebus dosa, yaitu juru selamat manusia Yesus Kristus. Amin. Amin. Ini. Yang kedua, bersyukurlah bahwa kita dipilih dan ditetapkan untuk menjadi anaknya, untuk menjadi umat ketebusan, ya, untuk bersama-sama
nanti memerintah bersama dengan Bapa di surga di dalam pemerintahan kekal. Oleh karena itu, rayakan Natal ini dengan mewujudkan kasih. Kobarkan kabar baik, sebarkan kabar baik. Jangan mau dipakai oleh iblis untuk mengobarkan kabar yang tidak baik. Ya. Beritakan kabar sukacita. Ya. Sambut Natal dengan penuh sukacita. Beritakan Injil. Mungkin kepada sahabatmu, kepada orang yang kau kenal. Katakan, manusia berdosa dan butuh keselamatan. Yesus mati untuk kita semua. Saudara, berikutnya kobarkan semangat persaudaraan. Kalau ada di antara saudara yang bisa menyisihkan sesuatu barang mungkin tidak perlu mahal, beri kepada tetangga kanan kiri. Ya, katakan, oh saya lagi merayakan Natal ini. Ini wujud kasih Tuhan. Supaya mereka bisa merasakan. Ya, gereja kita ini mesti mulai apa saudara? Mulai menunjukkan kasih Tuhan itu tidak hanya terbatas kepada sesama anggota gereja. Mungkin kepada saudara, teman dekat. Mungkin mereka yang belum mengenal Tuhan. Supaya apa? Mereka merasakan kasih lewat kasih yang kita berikan kepada mereka. Ya, saudara. Makanya kemarin saya ngomong pada salah satu panitia yang ngomong, ini Natal ini jangan hanya merayakan, ya, buat paket-paket beri, supaya kasih Natal itu bukan hanya satu kata-kata. Kemarin saya diminta untuk membuat film durasi pendek oleh Kementerian Agama. Saya buat film dengan tema supaya tema Natal tahun ini kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan. Saya ajak, ayo, saudara kita di mana itu? Semeru itu. Lumajang. Sedang mengalami, saya ngomong sama sekretaris. Saya minta kontak dari gereja yang dekat sana. Pak, ayo kita ajak ke sana aja Pak. Kita wujudkan kasih kita. Di dalam menyambut Natal ini kita jangan hanya kita merayakan sendiri. Biar kasih Natal itu dirasakan. Baik orang yang dekat maupun orang yang jauh. Terakhir pesan saya. Ajak. Undang VIP list untuk merayakan Natal. Undangnya jangan pagi, kalau pagi penuh. Undangnya siang hari. Amin. Saya ulangi lagi, undangnya yang pagi apa siang? Yang siang yang jam 10. Kalau pagi udah pasti ini. Kita tidak bisa. Kemarin kita itu merayakan Natal anak dan remaja sampai 5 kali, saudara. Ya, sampai 5 kali. 2 kali ada di utara. 2 kali anak di sini. Remajanya masih besok. Saya bersyukur saudara. Supaya lewat Natal ini kita benar-benar mengalami tidak hanya menyambut hari Natal, tapi menyambut Yesus. Amin. Mari kita berdiri semua. Sembah Dia, bebaskan hatimu. Ya, kalau sudah sembah Dia, bebaskan hatimu itu saudara tidak usah ingat ini. Oh saya sedang dalam gedung ini. Saya sedang di samping kanan kiri ada. Udahlah sambut saja Yesus. Sembah Dia. Ya. Katakan Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta padaku. Katakan Dia ampuniku, Dia selamatkanmu.
Bapa, kami rindu menyambut Yesus dengan sikap seperti Maria, seperti orang Majus dan seperti gembala. Kami rindu Tuhan taat kepada Engkau, kepada setiap panggilan-Mu. Kami rindu Tuhan meninggalkan berbagai macam kepentingan pribadi, kesibukan pribadi seperti orang Majus, untuk datang menyembah Tuhan dan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami rindu seperti gembala-gembala untuk segera menanggapi panggilan-Nya. Kami rindu Tuhan menyambut pribadi-Mu, bukan hanya menyambut hari raya saja. Tuhan, berkati setiap jemaat. Beri kepada kami sikap hati yang benar untuk kami boleh menyambut Sang Raja, menyambut Juru Selamat kami. Beri kepada kami sikap hati yang benar untuk kami boleh menjadi pemberita-pemberita kabar kesukaan. Jauhkan kami dari roh Herodes. Jauhkan kami dari semangat-semangat para imam kepala yang mungkin tidak respon. Kami rindu Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati setiap jemaat-Mu. Biar melalui firman-Mu ini kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Yang percaya berkata, amin.